Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan tengah minggu di gereja kita lewat tayangan online ini. Dan malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa bersama. Dan kita akan mulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 144, Suara Yesus Kudengar. Persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami menundukkan kepala kami, seraya memohon kiranya pimpinan dari Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh hidup kami, dimanapun kami berada, biarlah pendengaran dan perenungan kami berkenan kepadamu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yunus, pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, demikian bunyi sabda Tuhan. Dalam hatiku aku berkata, Tuhan sudah mengusir aku ini dari hadapannya. Tak akan aku melihat lagi rumah kediamannya yang suci. Air laut naik sampai ke bibirku. Samudra raya meliputi seluruh tubuhku. Ganggang laut membelit kepalaku. Aku terjun sampai ke dasar pegunungan. Ke alam yang gerbangnya terkunci hingga akhir zaman. Nyawaku letih lesu di dalam diriku. Lalu aku ingat dan berseru kepadamu, maka sampailah doaku kepadamu, ke dalam rumah-Mu yang kudus. Lalu kau naikkan aku dari dalam laut, ya Tuhan Allahku. Demikian bunyi sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, di dasar laut yang dalam, Yunus teringat kepada rumah Allah, bait suci,
tempat di mana Allah terasa begitu dekat, terasa sangat agung. Sekarang ia ada di dalam posisi yang gelap, jauh di kedalaman, jauh dari bait Allah, dan bahkan berhadapan dengan maut. Bukan hanya tubuhnya, tetapi jiwanya juga letih dan lesu. Ketakutan dan kekhawatiran membuatnya lemah dan lelah. Di saat itu saudara Yunus bersaksi bahwa ia teringat kepada Tuhan dan menaikkan doa di dasar laut itu. Ia kemudian melihat bahwa doa yang dinaikkan di tempat yang jauh dan gelap itu ternyata bisa juga sampai ke bait Tuhan, sampai kepada Allah. Mengapa? Karena di tempat yang gelap dan menakutkan itu, di tempat yang sangat dekat dengan maut, di tempat yang dikelilingi oleh bahaya itu, di sana pun Tuhan ada. Yunus sadar ia tak pernah bisa lari, tak pernah bisa jauh dari Allah. Allah Maha mendengar, bahkan menjawab doa yang dinaikkan dari dasar laut sekalipun. Doa yang dinaikkan oleh ujung nafas manusia yang putus asa dan ketakutan. Allah Maha hadir, bahkan di bagian bumi yang sangat dalam sekalipun. Allah ada. Allah tidak tinggal hanya di bait-Nya, di tempat yang agung dan sunyi. Allah juga ada di tempat yang menakutkan, di dekat manusia yang tersesak dan sengsara, di dalam diri mereka yang berdoa dengan air mata dan nafas yang terputus-putus. Allah hadir, Allah mendengar, dan Allah bertindak. Demikian juga dengan kita, saudara. Walaupun pandemi ini mengepung kita, mengelilingi kita, kita tetap dekat dengan Allah. Di dalam Allah, kita bisa berdoa, menyampaikan, menyerahkan apapun kepadanya. Karena Allah dekat. Tetaplah berdoa. Tuhan beserta saudara sekalian. Amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara, malam hari ini kita sudah belajar tentang satu topik, yaitu tetaplah berdoa. Dan dari firman Tuhan ini kita diajak untuk senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Baiklah, kita mengamini firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Biarlah pujian ini menguatkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah.
dosa